Halo sahabat, repotting pindah tanam atau tanam ulang salah satu alasannya kalau tanaman kita sudah sesak di pot. Seperti anggrek bulbo saya ini. Saya ingin berbagi cara repottingnya, semoga bermanfaat. Silahkan ditonton video selengkapnya. Halo sahabat YouTube penggemar anggrek, selamat datang di channel Koleksi Solis. Judul video kali ini, repotting anggrek Bulbopilum lepidum. Sebelumnya saya ingin menyapa sahabat semua yang menonton video ini, semoga tetap sehat dan bahagia. Anggrek Bulbopilum, anggrek spesies asli Indonesia dari Borneo, Kalimantan. Sering disebut anggrek kipas karena bentuk bunganya kalau mekar seperti kipas. Saya asuh anggrek ini sekitar 4 bulan yang lalu. Sudah berbunga 3 kali selama dalam asuhan saya. Tuh, cantik ya? Suka tidak? Sahabat sudah punya Bulbopilum apa? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Walaupun anggrek spesies, tapi ini harganya tidak mahal. Anggrek-anggrek spesies dari Indonesia memang terkenal di seluruh dunia, cantik dan unik-unik. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, lanjut, kita langsung repotting saja ya. Tuh, ini baru disiram. Jadi saya keingetan repotting, ini kelihatan ya. Sudah sesak sekali, ini udah tumbuh di luar-luar pot. Anggrek ini rajin berbunga loh sahabat. Bunganya hanya bertahan seminggu. Rimbun sekali ini. Kalau diangkat begini baru kelihatan akar-akarnya itu pendek-pendek dan kecil, hanya di permukaan media saja. Anggrek ini suka lembab. Karena permukaan pot ketutup daun-daun, saya siram setiap pagi atau sore. Disiram bukan disemprot. Untuk perawatan sudah pernah saya share. Silahkan ditonton video sebelumnya. Saya kasih linknya di atas, atau nanti saya tulis di deskripsi. Anggrek kita keluarkan dari dalam pot, dibersihkan dari media tanamnya. Ini media tanamnya belum lapuk, mau saya pakai lagi. Nanti direndam pakai pestisida, insektisida, fungisida, atau akarisida dari soda kue. Cara buatnya sudah pernah di-share juga ya. Jadi ini media paling bawah sepertinya tanah ini. Memang jenis anggrek Bulbopilum membutuhkan kelembaban tinggi. Kita keong. Tuh kan. Jadi ini manfaat repotting itu begini ya. Tuh, jadi ketahuan kalau tanaman kita rimbun itu belum tentu aman di dalamnya. Ini seperti ini kan. Nggak ketahuan. Keong ya. Basmi dulu, terusak ini. Pantesan aglonema saya habis semua, itu satu pot. Buang jauh-jauh. Manfaat repotting sudah banyak saya jelaskan di video sebelumnya. Selain memperindah tanaman kita, juga pertumbuhan anggrek lebih cepat karena tidak berebut nutrisi. Pertumbuhan lebih sehat karena media tanam lapuk diganti dengan yang segar. Jadi terhindar dari hama dan penyakit seperti semut, siput, dan lain-lain yang bersembunyi. Kita pindah, cuci dulu anggreknya di air mengalir. Jadi dicuci semuanya,
daun, batang, akar. Jadi kelihatan yang sakit, yang rusak. Nanti kalau sudah bersih dari bekas media tanam yang lama, lalu kita rendam sekitar 5 menit di larutan insektisida, herbisida, akarisida atau fungisida buatan sendiri ya, yang dari soda kue. Beres semua, kita rendam di larutan fungisida 5 menit lalu tiriskan. Ini air sisa merendamnya kita rendam untuk media tanam. Setelah ditiriskan anggreknya dan juga pot serta media tanamnya sudah steril semua, lalu kita mulai menanam kembali. Saya akan pakai media tanam arang, pakis cacah, serta akar kadaka ini di pot yang ini ya. Jadi ini pot yang lama akan saya pakai lagi. Sudah steril semua. Nanti kita jadikan 2 pot. Sebenarnya ini dijadikan 10 pot juga bisa, tapi saya ingin yang rimbun ya, jadi kelihatannya bagus kan kalau berbunga jadi banyak. Untuk akar kadaka juga sudah dibersihkan ya, sudah steril. Jadi untuk membersihkan akar kadaka juga untuk mensterilkan media tanam akar kadaka ini sudah pernah saya share sebelumnya ya. Setelah digunting, dibuang akar, umbi yang mati, lanjut kita menanamnya. Jadi media tanamnya diisi hampir batas lekukan pot. Atur posisi. Setelah selesai mengatur posisi dengan bantuan gunting, karena anggrek Bulbopilum lepidum ini sangat panjang sahabat, dia merambat, sedebolnya itu sambung menyambung, jadi panjang sekali. Kita perlu gunting. Setelah diatur posisi anggreknya dan kedudukannya sudah mantap, kelihatan bagus, lalu kita tambah sedikit media tanam akar kadaka di atasnya untuk menjaga kelembaban. Karena anggrek Bulbopilum lepidum membutuhkan kelembaban yang tinggi, dan ini hanya ditempel aja di atas, lalu saya tambah akar kadaka sedikit. Untuk penanaman di pot yang pertama selesai. Lanjut penanaman di pot yang kedua, saya menggunakan gabus paling bawah, lalu arang, terus cacahan pakis. Lalu setelah itu lakukan hal yang sama seperti tadi. Jadi nanti setelah posisinya mantap, kalau saya untuk video yang ini kan ditambah akar kadaka atasnya. Tidak harus akar kadaka sahabat ya, bisa dengan sphagnum moss, leka atau hidroton dan lain-lain. Jadi toppingnya sesuai selera dan persediaan media tanam kita. Dan yang penting kita harus tahu daerah lingkungan kita berada, apakah ada di dataran tinggi atau di dataran rendah. Jadi kalau misalnya ada di dataran rendah, untuk anggrek Bulbopilum lepidum ini sebaiknya diberi topping sphagnum moss. Jadi sphagnum moss putih, bukan sphagnum moss hitam ya. Jadi kalau akar kadaka juga biasa disebut sphagnum moss hitam. Jadi begitu sahabat ya. Kalau kita lihat atau nonton video orang lain cara merawat atau perawatan anggreknya begini begitu, belum tentu sama dengan kita. Jadi belum tentu cocok untuk anggrek di tempat kita, karena kita harus mengetahui keberadaan kita, apakah kita ada di daerah yang sejuk atau di daerah panas perkotaan begitu. Nah, ini sudah selesai repotting anggrek Bulbopilum lepidumnya. Sekarang kita
mempunyai 2 pot yang lumayan rimbun. Semoga anggrek ini tumbuh subur, sehat, sukses berbunga. Saya rasa sharing saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Kalau suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa loncengnya dihidupkan agar dapat notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.